dari protozoa, kemudian dari cestoda, dan juga dari nematoda. Yang dari protozoa yang ada preparatnya hanya yang ini, yang Cryptogin ambuba seperti Naegleria fowleri, kemudian Artamuba, dan yang lainnya itu nanti kalian lihat di CDC aja untuk gambarnya. Tapi pastikan bahwa struktur yang diharapkan di buku panduan praktikum itu kalian beri tanda panah, gitu ya. Misalkan nanti ada gambar kalian, gambar protozoa, kemudian ada intinya. Nah itu kalian kasih tanda panah yang ini misalkan inti dari atau nukleusnya atau kromatinnya dan lain sebagainya itu diberi tanda. Karena kan ada kriteria morfologinya tuh di sebelah kiri ya, di kotak sebelah kiri. Nah itu diberi tanda, jadi tidak hanya sekedar gambar saja. Jadi kalau cuma gambar nanti cuma bulat-bulat dikasih warna merah itu sudah ya. Itu kemudian tidak semua gambar yang di preparat nanti akan sama seperti di CDC karena beda preparat, beda pewarnaan, nanti hasilnya pun akan menunjukkan gambar yang berbeda pula. Nah ini yang di depan ini adalah gambar Cryptosporidium, spesiesnya adalah T-Z. Kalau yang di CDC mungkin ada yang Cryptosporidium macum atau Cryptosporidium yang lainnya, tapi kurang lebih gambarannya sama begitu ya. Nah, sediaan ini bisa didapatkan untuk Cryptosporidium ini bisa didapatkan dari beberapa sampel, contoh sampel feses, kemudian bisa juga sampel di mana Cryptosporidium itu dia bisa diseminate ke sistem saraf pusat dan lain sebagainya. Kalau yang di sistem saraf pusat biasanya dia akan datang dari lembaga fungsi seperti yang tadi kuliahkan. Nah ini nanti kalau tidak terlalu jelas karena ini LCD-nya ya ini sudah maksimal gitu, tapi saya pikir ini bisa dilihat struktur yang cukup bisa diidentifikasi. Kalau di sebelah saat di gambar saya ini sebelah kanan ya. Pokoknya ini yang saya tunjuk dengan kursor, dua struktur ini adalah gambar Cryptosporidium-nya. Jadi kalian nanti bisa menggambar strukturnya bulat atau lonjong seperti ini. Jadi dia satu sel gitu ya, selnya seperti penuh begitu, seperti intinya besar, seperti tidak tampak sitoplasmanya, tapi kita bisa lihat kromatinnya. Ini yang di pinggir-pinggir ada yang warnanya lebih tebal, kemudian ada yang lebih tipis begitu ya. Nah ini adalah kromatinnya. Kemudian ini ada gambaran anak inti di sini yang cukup besar. Nah ini adalah Cryptosporidium. Tapi kalau nanti kalian lihat di CDC, dia gambarnya mungkin ada yang intinya tuh seperti penuh gitu ya. Warnanya seperti merah, warnanya hijau. Nah itu tergantung pewarnaannya. Jadi kalau di sini sepertinya ini pewarnaannya HE, enoxidil neosit. Tapi kalau yang di CDC mungkin dia pakai trichrome atau blue ya, jadi ada latar hijau gitu ya. Jadi nanti kalau kalian menemukan struktur bulat gitu ya, difokuskan dulu untuk mikrometer stroke-nya. Kalau nanti terlihat struktur seperti ini, ada kromatin, kemungkinan besar itu adalah parasitnya. Tapi kalau kalian hanya menemukan gambar-gambar yang kurang jelas, misalkan seperti ini begitu ya, ini kan tidak ada struktur intinya atau kromatinnya, ini pasti bukan. Kemudian kita cari gambar yang lain yang agak mirip-mirip atau seperti ini gitu ya. Nah kalau seperti ini kita mainkan saja mikrometer stroke-nya. Kalau dia nanti hilang gitu ya, tidak ada struktur dia tidak ada struktur yang definitif jelas seperti inti dan lain sebagainya, maka dia pasti bukan. Atau struktur seperti ini, nah ini bisa dimainkan mikrometer stroke-nya juga. Nah ya, ini bisa dicari-cari. Kalau melihat dari ukuran agak sedikit susah ya, karena nanti ada yang mungkin kriptonya agak besar ya, agak kecil. Jadi nanti bisa pakai aja. Nah itu untuk Cryptosporidium. Jadi hati-hati dalam mengidentifikasi. Misalkan kalian curiga ini adalah kripto, maka silakan kalian mainkan mikrometer stroke-nya. Nah kalau berpendar seperti ini ada warna orange seperti ini, kemudian tidak tampak ada struktur kromatin atau sel, maka dia pasti bukan gitu ya. Nah itu untuk yang Cryptosporidium yang protozoa. Untuk protozoa yang baik yang tadi
pindah ke Trichinella. Ya. Ini salah satu nematoda. Tadi kita sudah belajar juga Trichinella spiralis. Nah, tapi dia nematoda ya berarti cacing begitu ya. Nah, cuma cacing ini dia tidak seperti cacing biasanya. Kalau cacing biasanya kita bisa periksa fesesnya, kita bisa periksa dari larvanya. Tapi kalau Trichinella dia pasti ada di dalam jaringan, tidak ada dalam bentuk bebas. Artinya kita tidak bisa menemukan bentuk Trichinella yang di manusia ya. Kita tidak bisa menemukan bentuk yang dewasa. Jadi yang dewasa bisa kita temukan nanti di hewan, sebagaimana fokus ini. Nah, ini pertama saya tunjukkan dulu yang kista Trichinella spiralis. Saya mulai dulu dari perbesaran yang kecil, perbesaran A. Oke. Nah, karena dia ada di otot, maka nanti akan terlihat gambaran lurik-lurik seperti ini. Kalau fokus ini sebenarnya udah kelihatan ada dua nih, ya kan? Ada dua. Nah, ini Trichinellanya, kista Trichinella. Kita perjelas lagi mikrometer strukturnya. Oh, ternyata ini udah maksimal. Nah, dari sini kita bisa lihat ada dua. Kalau kita geser lagi ke sini atau ke bawah, atas. Nah, ini ada lagi. Tuh, ada yang di bawah. Garis-garis ini. Nah, ini ada juga, ini ada juga. Cacing. Iya, Saya cacing. coba Garis. dari atas karena gambarnya nggak terlalu Gak patah jelas. ketok ya. Bisa ada atas. Saya ambil yang dua ini. Oke, yang dua ini kemudian saya pisahkan untuk besaran 10 kali. Kenapa nggak bisa ya? Kemudian saya fokuskan lagi. Gak ketok ya. Kudunya kan nganggo kamera biasa. Mbak cerahnya mbak. Coba ya. Cacingnya sih itu. Oh itu. Oke, kelihatan ya. Itu kan langsung petunjuknya. Saya tunggu nunjuk langsung. Gambarnya ini sudah maksimal. Nah, apa yang bisa kita identifikasi dari gambar ini? Jadi untuk Trichinella maksimal, bukan maksimal, tapi perbesaran 10 kali itu udah cukup bisa mengidentifikasi. Jadi nanti kalau di buku praktikum itu ada gambar Trichinella spiralis yang bentuk kista, berarti ya ini yang nanti yang digambar. Ya, jadi ini adalah jaringan ikatnya yang membungkus Trichinellanya dan kita sebut sebagai kista. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi jaringan ikat longgar di kista. Kemudian di dalamnya ada Trichinellanya. Nah, Trichinellanya itu adalah larva Trichinella spiralis atau Trichinella sp. Larvanya bentuknya apa ya? Bentuknya kayak cacing. Jadi nanti di sini digambar urutan kayak cacing panjang gitu ya. Nah, Trichinella ini di manusia karena dia dead end host, jadinya kita tidak bisa menemukan bentuk bebasnya. Nah, sedangkan di gambar ini, jadi kalau ditanya misalnya besok dengan responsi dengan preparat ya, nanti yang akan muncul gambar ini gitu ya, kurang lebih gitu gambarnya seperti ini. Nah, ini apakah diagnosisnya apakah struktur yang terlihat, apakah spesiesnya ya? Ini strukturnya adalah kista Trichinella spiralis atau Trichinella sp gitu ya. Kemudian ada di dalam jaringan ototnya otofluid gitu ya. Kemudian penyakitnya trichinosis. Itu. Ini cukup pakai perbesaran 10. Atau untuk coba saya besarkan sampai perbesaran maksimal 40 ya. Karena dia apa? Tapi ya kurang lebih sama aja sih. Karena ya ini malah jadi membeli. Ya, di perbesaran 10 aja udah cukup. Oke, sekarang itu tadi yang Trichinella bentuk kista. Nah, di sini ada Trichinella yang dewasa. Nah, ini biasanya sediaannya diambil dari kasus definitifnya.
Sudah terlihat di arah jam 12 di kisaran 600-700 ya. Nah ini kalau ini sedianya kayaknya diwarnainya pakai NaCl. Jadi warnanya transparan begini ya. Jadi tidak diwarnai dengan HE ataupun yang lainnya. Ini kalau dilihat ekornya lurus nih. Ya. Kalau mau dibesarkan lagi juga bisa. Ini perbesaran 10. Gambarnya pun yang kurang lebih sama seperti ini. Mana dia ya? Ya, kurang lebih gambarnya kayak tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang jantan. Ya, ini cacingnya ini nanti bedanya hanya gambaran ekornya aja ya, ekornya ke arah ventral atau bukan, atau lurus. Itu membedakan jantan. Nah, yang ini adalah yang jantan. Nah, ini cacing dewasa. Sebenarnya bentuk larva dan bentuk cacingnya kurang lebih sama ya. Hanya bedanya kalau bentuk larva di manusia dia dalam bentuk kista. Ya, ini adalah cacing jantannya. Struktur morfologi tubuhnya itu sama persis seperti yang betina. Hanya nanti yang membedakan adalah di bagian ekornya itu nanti dia lebih longgar, ya, lebih ke dalam ke arah ventral. Nah, itu. Ini kalau mau dibesarkan ya kurang lebih gambarnya yang kayak tadi. Nah, ini. Ya, nanti bisa dicari sendiri ya. Jadi bentuknya kurang lebih sama. Nggak masuk banget. Oke, itu tadi Chinella yang bentuk kista, bentuk dewasa, jantan dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah sekarang ke Echinococcus ya. Echinococcus kita punya bentuk konveksnya, konveks, kemudian ada bentuk dewasanya, dan ada bentuk histahidatif. Saya mulai dari yang histahidatif ini. Nah, yang klinis yang terkait dengan manusia, histahidatifnya ini dilihat pakai kasat mata udah kelihatan. Tapi kalau ukuran sebenarnya ini sekitar 2 sampai 3 mili. Ini. Jadi pada perbesaran yang paling kecil aja udah kelihatan. Nah, itu dia. Ini adalah jaringan ikatnya, jaringan kistanya, gitu ya, jaringan ikat. Kemudian ini adalah kistanya, kista histahidatifnya. Kemudian ini perbesaran 4 kali. Seharusnya kita bisa lihat struktur cacingnya ya, cuman ini tidak terlalu kelihatan. Saya coba besarkan perbesaran 10. Fokuskan. Perbesaran 10 sudah lebih dari cukup. Ini jaringan-jaringannya udah kelihatan. Ini jaringan ikat juga nih, jaringan ikat rongga. Kemudian ada serbukan limfositnya juga kecil-kecil. Nah, ini adalah kistanya, masa kista hidatifnya.
echinococcusnya. Ya. Ini kalau kita berbesar lagi, di sini seperti kayak ada bulatan-bulatan itu dan bintik-bintik umumnya ini adalah limfosit. Saya besarkan lagi ke ukuran 40 kali. Ini kalau dilihat gambarnya seperti ini. Nah, ini ya, jadi ada potongan-potongan seperti duri seperti ini yang di atas ini. Dia ada sel-sel limfositnya di sini. Sel-sel limfositnya banyak. Ini sepertinya ini adalah struktur dari si echinococcusnya, cuman memang tidak terlihat dengan jelas. Itu ini adalah kisah hidupnya dari echinococcus. Nah, berikutnya kita lihat bentuk skoleksnya ya. Kita lihat skoleks. Lihat kepalanya, dewasanya, tapi kepalanya kelihatan ya. Di UAD punya dua spesies echinococcus. Ada echinococcus granulosus yang paling banyak ya, dan ada echinococcus multilocularis. Secara morfologi itu sebenarnya sama gitu ya. Kalau nanti kalian mau jawab ini apa spesiesnya apa ya, cukup echinococcus granulosus saja sudah cukup, atau echinococcus ya. Kalau ditanya SP ya harus salah satu ya, mau granulosus boleh, mau multilocularis juga boleh, tapi jangan SP. SP itu masih genus ya. Kalau genus ya genus echinococcus gitu kan. Kalau spesies harus sama. Nah ini struktur kepalanya ya, ini kepala. Kemudian ini sudah mulai troglodyt ya, ini strobilanya nih. Strobila itu terdiri dari beberapa troglodyt. Ada troglodyt yang imatur, matur, kemudian ada yang grafit ya. Ini yang besar ini sepertinya grafit gitu. Jadi nanti kalau dia sudah di dalamnya telurnya sudah matang, kemudian dia pecah, nanti telurnya akan keluar gitu. Nah, pada manusia terinfeksi itu bisa. Nah, ini kita lihat di bagian kepalanya ini ada batil isap ya. Ada batil isap, batil isapnya sepertinya 4, cuman di sisi yang berbeda. Ini bisa dilihat sisi-sisinya yang berbeda dengan memainkan mikrometoscopnya. Kelihatan dia sebenarnya ada di sisi yang mana. Tuh, ini adalah bentuk yang mau kita lihat. Ini adalah struktur skoleksnya. Walaupun sebenarnya troglodytnya juga kelihatan. Nah, kita coba lihat yang echinococcus yang bentuk dewasa lainnya. Kurang lebih sama. Ini ya. Jadi untuk yang echinococcus cukup perbesarannya perbesaran 4 aja, nggak usah dinaikkan. Kalau mau dinaikkan, kalau mau identifikasi yang lebih detail gambarnya. Nah, kalau di sini batil isapnya hanya terlihat 2 ya. Gambarnya skoleksnya tidak sejelas yang tadi, makanya untuk gambaran skoleks adik itu akan mau menggambar pakai yang preparat skoleks ya. Kalau yang ini lebih ke morfologi umumnya. Jadi ini bagian kepala skoleksnya, nih kepala, leher sampai sini nih. Ya, jadi antara satu preparat dengan preparat yang lain itu bisa beda ya. Yang ini lehernya agak panjang. Nah ini strobilanya mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ini bagian strobilanya. Ini organ-organ. Jadi setiap ruas ini yang berluas-luas ini adalah strobilanya ya. Ini makin ke bawah, makin ke distal itu
ini satu segmen. Ini di dalamnya udah ada testis, ovarium, kemudian gland sekretori, kemudian ada lubang ekskresi dan lain sebagainya. Biasanya agak menonjol masuk ke dalam ini biasanya lubang-lubang ekskresi. Gitu. Nah, ini distrobilanya ini masih yang matur ini. Nah, yang grafit biasanya yang paling ujung. Nah, nanti ke bawah sini ada yang lebih besar lagi seperti gambar tadi, itu adalah yang problemnya grafit. Ya, ini Echinococcus granulosus. Ada satu lagi Echinococcus multilocularis, itu bisa diidentifikasi dari ukurannya. Kalau kasat mata ya, nanti kalau kalian ada di bawah preparat yang granulosus sama multilocularis itu bisa dilihat. Yang multilocularis ukurannya lebih kecil, tapi secara morfologi sebenarnya tidak jauh berbeda. Ya, kalau udah dilihat di mikroskop nggak lihat bentuk aslinya di sangat kecil, ada satu susah nanti membeda. Berarti kita tahu yang kita satu reparatif berarti Echinococcus. Ini pendek. Ya, kelihatan ya, dia lebih rapi, lebih kecil, ukurannya jelas lebih kecil. Kemudian ini perbesaran 4. Kalau dari segi panjang atau lebar segmennya kurang lebih sama. Biasanya istilahnya itu panjangnya itu kalau ini 3 kali lebar, ya, ini lebar, ini panjang. Ini panjangnya sama lebarnya kurang lebih sama untuk propelus yang grafit, yang diameter begitu lebih pendek lagi, itu bisa jadi pembeda. Ini bagian kepalanya atau skolexnya, ini bagian risapnya, ini lehernya, dan ini sudah masuk skologila, dan ini propelus yang imatur, matur, dan grafit, kayak gitu. Jadi nanti ketika menggambar ini dikasih tanda panah, ini adalah bagian risapnya, mungkin lehernya dan lain-lain. Ya, ini yang multilocularis. Kalau pengen jelas dia itu spesiesnya apa, granulosus atau multilocularis, bisa dikasihkan. Nah, yang terakhir adalah Cysticercus dari Taenia solium. Nah, ini yang terakhir preparat yang ada ya. Preparat ini sebenarnya tidak perlu di mikroskop saja sudah kelihatan. Nah, yang diambil ini semua adalah komponen kristalnya. Jadi kalau yang tadi Trichinella tadi kan masih ada jaringannya. Ini ada sedikit jaringannya tapi cuma ya seperti ini. Ya, seperti ini aja jaringannya. Jadi kurang jelas juga ini jaringannya dari jaringan. Nah, bisa dari jaringan kistanya gitu ya, bisa juga dari jaringan sekitarnya. Tapi sepertinya ini jaringan kistanya. Nah, yang terlihat di sini yang seperti kayak ukuran ini, ya, kayak usus ini. Ini adalah parasitnya. Ya, jadi adalah si taenianya. Nah, jadi umumnya itu seperti ini, istilahnya ukurannya lumayan besar di sini kan, tidak besar banget. Cuma sayangnya ini kita nggak bisa identifikasi skolexnya ya. Biasanya kalau preparat Cysticercus itu malah tidak tampak sejelas ini si onkospermnya. Biasanya hanya bisa terbungkus, kemudian nanti ada duri-durinya, ya, ada duri-duri atau ada onkospermnya, ada kaitnya, karena kan kaitnya seperti itu punya kait ya. Nah, cuma di sini tidak terlihat sebenarnya untuk-untukan ini yang kayak bergelung-gelung ini. Nah, ini kemungkinan ini adalah kaitnya solium yang ada di dalam kista atau Cysticercus. Nah, ini kemungkinan di dalamnya sini
Ya gambarnya cuma fotoan kayak gini, ini pun sudah berbesaran 4, itu yang bisa di. Oke, itu jadi materinya